Shalom. Yang belum semuanya deh shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan sepanjang minggu ini hingga kami pada pagi hari ini dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya di tengah-tengah ibadah-Mu pada pagi hari ini, mengurapi kami setiap pelayan-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan mengurapi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai ibadah-Mu ini dari awal, bertengah hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menaikkan rasa ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami jalani Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, amin.
Kami mungkin terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami punya Tuhan yang sungguh tidak terbatas Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan Kau pulihkan dalam hidup kami Tuhan. Sukacita baru Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pengharapan baru Tuhan yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya
Berikanlah kami Tuhan tanah hati yang sukacita Tuhan dalam menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya di sukacita. Amin. Oke, belum semuanya mengangkat tangan ya. Semuanya di sukacita. Amin. Mari beri salam depan, belakang, kanan, kiri ya. Haleluya. Kita masuk
hari-hari yang terakhir ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih menolong kami Tuhan. Kalau pada saat ini Kau masih menyertai kami Tuhan. Dengan apa Tuhan kami dapat balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya karena kasih setia-Mu dan anugerah dan cinta-Mu Tuhan. Kau masih mengizinkan kami ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun Tuhan yang disampaikan Tuhan adalah semua daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Berkati Tuhan persembahan kami, biar boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, juga boleh bersama untuk duduk. Tugas persembahan boleh maju ke depan. Sama-sama kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita firman Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan untuk doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, semua dipersilakan untuk duduk. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan buat kita boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Nah saudara, sebelum saya ajak saudara membaca Alkitab, minggu depan itu memang jadwal ibadah kita itu digabung saudara. Nanti dimulainya juga kita akan gabung ke ibadah jadwalnya ibadah sekolah minggu punya. Biasa kita ibadah jam 8 nih. Nanti sekolah minggu jam setengah 10 berarti kita di setengah 10, 9.30. Maksudnya begini sudah, kita bukan di jam 8 tapi setengah 10 pagi, karena itu bertepatan tanggal 17 Agustus. Jadi saudara boleh dengan warga dulu ikutin kegiatan dulu.
Biasanya kalau kami itu jam 6 pagi jalan bersama kan, sama warga. Nah jadi 9:30 masih, maksudnya di warga sudah bisa ikutin. 9:30 saudara jam 9 lah yang di sini ya, yang agak jauh lebih cepat datang. Dan juga saya lihat di situ karena ibadah gabungan nanti ada mau makan masing-masing ya, untuk makan bersama di sini jadi ya. Jadi itu minggu depan ya saudara, dan cuma dibikin ibadah 1 kali saja ya, ibadah pagi jam 9:30. Oke saudara, itu saja penyampaian saya, dan sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Buka Alkitab saudara, karena saudara tidak akan mendapatkan pelayanan di multimedia kalau pembacaan pertama ya. Jadi saudara harus membuka Alkitab saudara, apakah buku atau elektronik. Ayat 1 sampai ayat yang keempat kita bergantian ya. Saya ayat 1, saudara ayat yang kedua. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi sebahagian dari kekurangannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Dan jemaat Tuhan, saya masih dalam topik kebenaran Allah, di mana beberapa poin yang saya sudah sampaikan saudara mengenai ibadah itu adalah kebenaran Allah, doa itu adalah kebenaran Allah, dan persembahan juga ini adalah kebenaran Allah. Nah, masih dalam poin ini saudara kita membahas persembahan itu adalah kebenaran Allah. Nanti minggu depan saudara saya akan bahas tentang kebenaran Allah yang memerdekakan kita, bertepatan juga di tanggal 17 itu. Nah saudara, saya akan mengajar saudara mengenai beberapa nasihat saudara mengenai persembahan ini untuk perlu kita ketahui. Di mana saudara kalau sudah melihat kalau ini persembahan adalah kebenaran Allah, sehingga kalau kita melihat saudara siapa yang melakukan persembahan ini, tentu saudara kalau saudara mulai melihat dari kitab Kejadian, persembahan itu dimulai pertama adalah Allah sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, justru yang membuat persembahan itu Tuhan. Polanya Tuhan justru memberi persembahan, saudara. Dan untuk tujuannya mengajarkan Adam dan Hawa bahwa persembahan itu memang dimulai dari Allah, diajarkan oleh Allah, dan diperintahkan oleh Allah agar supaya Adam dan Hawa dan keturunannya masuk dalam kebenaran ini, dan khususnya mengenai persembahan. Nah, dalam hal ini kalau saudara lihat bahwa atau saya langsung masuk dalam poin pertama dalam konteks ayat ini, begini saudara. Siapa saudara yang disuruh oleh Tuhan memberikan persembahan. Nah, kalau kita lihat dari sini saudara, persembahan itu bukan hanya dilakukan oleh orang kaya, tetapi juga dilakukan juga oleh orang miskin. Nah, sehingga dari cara pandang kita, saudara, ajaran Tuhan mengenai kebenaran dalam memberi persembahan, memang dia tidak memberikan kebenaran ini kepada orang miskin saja, atau kepada orang kaya saja, atau juga kepada rakyat biasa, saudara, atau kepada pejabat saja. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, saudara tahu bahwa raja-raja pun memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara, orang-orang miskin pun memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau dalam konteks ini, saudara kita melihat memang saudara, persembahan itu adalah kebenaran Allah, dan kebenaran Allah itu tidak berlaku kepada orang tertentu saja.
tetapi kebenaran ini memang dia berlaku kepada semua orang percaya. Bisa bilang amin, saudara ya. Jadi tentu pemahaman kita ketika kita melihat, saudara, bahwa dalam ayat ini, ayat 1 berkata, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Memang ada persoalan yang dipersoalkan Yesus di sana. Nanti kita akan bahas dalam poin berikut. Tetapi kita melihat ada orang kaya, ada apalagi saudara, janda miskin. Dan tidak dilarang dua-duanya oleh Tuhan. Tuhan tidak melarang, kamu sudah miskin, tidak usah kasih persembahan karena kamu miskin. Atau juga kamu orang kaya, tidak usah, atau karena kamu kaya kamu wajib memberi persembahan. Tidak. Jadi kebenaran ini, saudara, kalau minggu lalu kita sudah membahas bahwa kebenaran dalam persembahan tidak boleh dengan paksaan, kan? Tetapi saudara, di dalam ayat ini, saudara, di mana siapapun, ayat ini, kebenaran ini memang berlaku kepada semua orang percaya. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat antaranya dikatakan orang kaya dan orang miskin, dua-dua tidak dilarang oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan sempat mempersoalkan. Apa yang dipersoalkan Tuhan di sini, saudara? Kira-kira ya, kalau saudara lihat ayat 3, Tuhan persoalkan apa, saudara? Ayat 3 tentang, coba kita baca 1, 2, 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, saudara, jadi sekali lagi, saudara, memang ada dipersoalkan tentang jumlah, memang, saudara, jumlah. Jadi kadang-kala saya juga pikir gini, ada Tuhan ya memberi persembahan kan dengan segenap hati sukarela, tapi dalam konteks ini Tuhan persoalkan jumlahnya. Nah, bagi saudara, ya maksud Tuhan, kalau engkau sudah diberkati lebih banyak, ya kamu harus beri lebih banyak, begitu ya saudara. Itu aja, tapi kita tidak bahas di sana. Kita pindah dulu, saudara, mengenai, saudara, dalam nasihat firman Allah kepada orang percaya di dalam Alkitab, bahwa tindakan kebenaran orang percaya melakukan tindakan kebenaran dalam khususnya persembahan, saudara, itu dilakukan oleh apakah dia orang kaya atau orang miskin. Saudara, itu sebagai tindakan kita sebagai orang percaya, bentuk ekspresi iman. Jadi ketika kita mendengar firman Allah atau kita memberikan persembahan, itu bagian dari satu ekspresi iman. Bahwa iman terhadap persembahan dalam kebenaran firman Allah, kita mengekspresikannya kepada Tuhan melalui persembahan tentunya. Dan juga saudara, persembahan ini, entah dia orang kaya atau orang miskin, saudara, kan dia itu, sebelum saya jelaskan di sini, rakyat biasa juga raja-raja, dan juga saudara ada juga di sini, saudara, apakah dia orang tua atau anak-anak? Nanti kita lihat ayatnya sebentar. Nah, maksud saya begini, semua ini, saudara, persembahan ini adalah bentuk ekspresi iman, bentuk pertumbuhan iman, saudara. Tindakan persembahan karena ini kebenaran Allah ya, dan juga saudara itu bentuk kasih cinta kita kepada Tuhan, dan juga bentuk tanggung jawab rohani kita tentu di dalam satu pekerjaan Tuhan, sehingga orang itu diperintahkan Tuhan atau diajarkan Tuhan untuk memberikan persembahan. Nah, saya akan perlihatkan begini, saudara. Kalau tadi sudah saya perlihatkan, ini adalah yang Tuhan perlihatkan kepada kita, antara orang kaya dan orang miskin memberi persembahan. Tapi kita melihat juga, saudara, coba saudara lihat Yohanes 6 ayat 9. Ini antara orang tua dan anak. Mari kita baca, saudara. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? So, perhatikan, ini adalah kisah mengenai, saudara, ketika Yesus sedang mengajar firman Allah di hadapan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Tapi ketika sudah sore hari menjelang malam, murid-murid bertanya begini, Yesus, mereka akan pulang ke kampung-kampung mereka. Tapi di manakah mereka bisa membeli roti untuk makan? Karena mereka butuh makanan. Nah, saudara, ketika waktu itu, saudara, orang yang 5.000 laki-laki belum perempuan, mungkin berarti ada 10.000 orang lebih.
saudara, muncul seorang anak. Dia berkata, saya mau persembahkan ini. Saudara ingat persembahannya itu apa, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Seolah-olah logika kita, aduh persembahan anak-anak itu untuk apa? Kebutuhan kita itu besar, 5.000 laki-laki. Tapi coba lihat tindakan anak ini ketika dia masuk dalam kebenaran Allah. Ternyata saudara, sekalipun sesuatu yang kadangkala para rasul itu berkata, apakah artinya itu? Ini orang banyak begini, kamu cuma 5 roti 2 ikan, persembahan kamu sekecil itu. Tetapi anak ini dia tulus, dia bilang saya persembahkan ini. Tapi apa yang terjadi saudara? 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ada sisa atau habis? Sisa berapa? 12 batu. Amin saudara. Jadi maksudnya begini saudara, bahwa pertama saudara, saya bilang di sini bahwa persembahan itu, makanya kalau kita di gereja ya, kadang-kadang kita, ada persembahan sekolah minggu, remaja. Nah prinsipnya kan sudah saya ajar minggu lalu, yang sudah ajar tentang persembahan. Semua kalau dibawa kepada Tuhan, yang penting kalau semua memandang persembahan itulah kebenaran Allah, sesuatu yang tidak mungkin, saudara, itu akan menjadi mungkin. Amin saudara. Sesuatu yang, ini buat apa? Bahkan kadang-kala kita lihat orang dewasa ini berkata, ini para rasul saudara, untuk apa itu ikan itu? 5 roti 2 ikan untuk apa sebanyak ini? Tetapi tindakan seorang anak ini, saudara, sekalipun dia masih kecil saudara, tapi dia melihat ini adalah kebenaran Allah. Tapi ketika bawa kepada Tuhan, Tuhan mengubah itu saudara. 5 roti 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 laki-laki, bahkan sisa 12 bakul. Saya pernah berkata begini, kalau ini sisa 12 bakul, coba saudara renungkan, kira-kira Tuhan kasih kepada siapa? Pasti Tuhan balikan kepada anak ini. Lalu kita sudah bahas tentang prinsip menabur, karena yang menabur adalah anak ini. Amin saudara. Karena dia yang menabur. Jadi ketika sisa 12 bakul, pasti Tuhan bilang balikan kepada pemiliknya. Kepada siapa yang menabur, dia harus menuai. Balikan kepada anak ini. Jadi ketika anak ini, saya pikir begini, mungkin anak ini adalah penjual kue, roti begitu ya. Dia mungkin jual begitu. Tapi mungkin dia lihat itu orang banyak, tapi sampai di sana dia terkagum dengar khotbahnya Tuhan Yesus kan. Jadi dia tidak jualan. Orang juga tidak membeli apa-apa karena sedang mendengar khotbah Yesus. Tapi setelah sore, orang bingung mau makan bagaimana. Tapi ini kan saudara, ketika terjadi sisa 12 bakul, Tuhan bilang balikan kepada dia. Mungkin orang-orang yang 5.000 laki-laki belum perempuan, mereka akan pulang ke desa-desanya. Mereka pikir kita di perjalanan, kalau lapar, dia roti di mana? Gak ada yang jual lagi. Tapi itu ada 12 bakul. Pasti mereka beli kepada anak ini, karena anak ini jual roti. Jadi mungkin mereka juga dengan antusias, ini roti yang berbeda. Ini roti yang terjadi mujizat. Kalau kita beli itu, mungkin orang-orang itu, asumsi saya saudara, sekalipun tidak dalam teks, tapi asumsi saya bahwa anak ini pasti orang-orang itu akan pulang ke kampung. Itu kan jauh-jauh saudara. Kampung di sana itu bukan kayak kita di sini. Jalan rata saudara, kita bisa pergi ke Ciputra, ke Cilengsi, itu jalannya rata. Tapi kalau di sana naik gunung, turun gunung saudara. Itu kondisi di Israel. Jadi mereka pasti memikirkan, lalu kita lapar ini. Nanti pasti mereka beli itu. Jadi mungkin anak ini, saya berasumsikan membuat narasi sendiri ya. Mungkin anak ini ditunggu orang tuanya, pergi jual roti, 5 roti 2 ikan. Pulang-pulang mungkin anak ini dibakul dia, enteng berat sekali begitu ya. Pulang dia, orang tuanya mungkin kaget. Nah, kamu bawa apa? Ini uang semua mungkin begitu ya. Kamu ini ambil uang dari mana? Kamu cuma jual 5 roti 2 ikan, tapi kenapa sebanyak ini? Mungkin anak ini akan cerita ke orang tuanya. Papa, mama, pada waktu mereka itu sudah lapar semua. Saya bukan jual rotinya, saya kasih kepada Tuhan Yesus. Nah terus bagaimana? Saya persembahkan ke sana. Tapi setelah itu jadi mujizat. Dan ada sisa 12 bakul. Setelah itu orang-orang itu baru beli ke saya. Nah ini hasil.
Mungkin orang tua mikir, wah ini saya punya anak, ini anak punya hati luar biasa kalau begini. Nah oke, saya balik lagi, saya tinggalkan ini saudara, bahwa membuka cara pandang kita bagaimana kebenaran firman Allah mengajarkan siapakah orang yang akan berikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saya bilang tadi dalam konteks ini saudara, kalau kita lihat anak kecil pun, saudara, anak kecil pun mereka membawa persembahan ya. Makanya saudara, dalam hal ini tentu bagi kita ya saudara, merenung dalam cerita ini, anak kalau punya hati seperti ini ya pasti juga orang tua yang ngajarin ya saudara. Sehingga anak kok dia bisa rela langsung memberikan itu ya. Oke, tentu kita orang tua juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetap anak kita harus ajarkan untuk supaya anak itu memberikan persembahan. Bahkan saya pernah bilang, anak-anak kita pun diajarkan kalau bertemu dengan orang, teman kita, ya kalau memang dia betul-betul tidak ada makanan, dia harus berikan itu, memberikan sesuatu untuk anak itu makan, karena dia adalah sesama manusia. Nah, berikut begini saudara, itu anak ya. Jadi saudara punya pemahaman anak itu ketika juga harus masuk dalam kebenaran mengenai persembahan. Nah, tadi kita lihat orang janda miskin. Nah, sekarang kita melihat saudara, itu janda sudah, anak sudah, saudara. Sekarang saya mau bahas saudara begini mengenai kondisi. Bagaimana kita memberi persembahan dalam kondisi tertentu? Mari coba kita baca dulu saudara. Mari melihat kondisi di dalam 1 Raja-Raja 17. Ada kalanya saudara, kondisi tertentu saudara membuat kita kadang-kala berat untuk masuk dalam kebenaran dalam hal khususnya mengenai persembahan. Nah, di dalam Alkitab saudara, kalau saudara lihat ini tentang janda di Sarfat, sesuatu kondisi yang betul-betul bagi kita akan sangat berat kalau ada di posisi ini. Mari kita baca ayat 7 sampai 14. Bergantian ya. Saya mulai 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu, saya narasikan dulu begini. Ini soalnya kan dipotong ini. Saya kalau mau baca semua terlalu panjang. Ini ketika satu waktu terjadi musim panas. Ya, musim panas di Israel. Nah, ada seorang hamba Tuhan ini Elia. Elia ketika dia lari ke sungai Kerit, satu waktu sungai itu pun kering. Nah, sehingga saudara, Elia sudah pikir, saya pasti mati ini. Nah, Tuhan berfirman kepada Elia, Elia kamu pergi ke Sarfat. Di sana kamu akan berjumpa seseorang. Nah, seorang janda di sana. Nah, pada waktu itu saudara, bahwa orang terjadi kematian yang begitu banyak sekali. Karena apa? Terjadi masa kekeringan dan masa kelaparan. Nah, sehingga saya cerita ini supaya saudara membaca ini langsung menemukan maksud dari ayat ini. Ayat 7 saya baca. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah Fir'aun. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai di tempat itu, nampaklah di sana seorang janda sedang membakar kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam gembok supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali seundang bubuk dalam pakaian sedikit yang dalam gembok. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mengumpulkannya bagiku dan bagi anak. Setelah kau memakannya, maka kamu akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bui-bui itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Sampai di sana. Saya perhatikan ya. Kalau kita melihat kondisi, saya bilang tadi kondisi pada waktu itu terjadi musim panas, musim kering. Tetapi bagaimana janda ini berkata, ketika Elia berkata, kamu berikan saya air minum. Dikasih air minum. Baru Elia bilang, coba kamu berikan lagi kepada saya, itu makanan buat saya. Perempuan ini bilang begini, kami itu punya segenggam tepung. Pokoknya kami olah ini sekali lagi, kami makan setelah itu kami mati, karena tidak ada makanan lagi. Nah saudara, dalam kondisi ini, bagaimana Tuhan kadang-kala datang kepada kita kadang-kala ada dalam suatu kondisi-kondisi tertentu, di mana tidak memungkinkan dalam logika kita. Ada kalanya begitu saudara. Ada dalam kondisi Tuhan, setelah ini kami habis. Janda ini berkata, setelah ini kami habis loh makan. Bukan habis saja, dia bilang, kami pasti mati karena tidak ada makanan lagi. Tapi dalam kondisi ini, saya sendiri kalau merenung saudara, ini kalau kondisi ini datang kepada saya, wah berat juga ya. Tapi saudara, saya yakin di antara kita, saudara, ada kalanya kita ada dalam posisi-posisi seperti janda di Sarfat. Ada kalanya kita diperhadapkan, aduh Tuhan, kondisi ekonomi seperti ini. Sementara ini persembahan adalah kebenaran Allah. Nah, membawa kita saudara untuk masuk dalam kebenaran Allah dalam posisi ini sangat berat. Tetapi bagaimana saudara ketika janda ini masuk dalam kebenaran Allah, sehingga dia berkata, oke lah saya akan lakukan itu. Mungkin dia sudah pikir ya sama saja juga ya, kalau toh saya makan setelah ini mati, saya kasih ke Elia juga ini mati. Tapi mungkin dia berpikir, kalaupun saya mati dalam kebenaran, mungkin begitu. Tetapi apa yang diasumsikan oleh janda ini ternyata tidak seperti apa yang diasumsikan. Maksudnya adalah kebenaran Allah merubah hidupnya, bahkan membuat dia bukannya mati tetapi hidup. Kenapa saudara? Karena saya bilang tadi bahwa kondisi pada waktu itu tidak ada hujan, hanya ada panas, tidak ada panen, tidak ada makanan lagi. Tetapi kebenaran Allah ternyata mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya saudara. Nah ini tentu yang terus berjalan. Musim tetap ada saudara. Panas, hujan ada, kekeringan ada, ekonomi kadang-kala naik turun. Tetapi saudara, pesan firman Allah adalah mengenai kita, kebenaran Allah kita harus tetap masuk. Karena kebenaran Allah itulah yang mampu memelihara kita. Seperti janda di Sarfat ini, kebenaran Allah lah yang membuat dia hidup. Bahkan dikatakan saudara, perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Maksudnya selama musim panas, buli-buli itu, tepung itu tidak pernah habis. Dengan cara Tuhan sendiri. Amin saudara. Nah, itu kita bicara saudara mengenai persembahan, bicara dalam kondisi. Sehingga ketika kita, apakah saya bilang tadi, apakah kita itu raja, terus kita rakyat biasa, apakah kita orang kaya atau orang miskin, apakah kita juga ada dalam suatu kondisi yang sulit, tetapi mari kita tetap berpikir dalam iman bahwa persembahan itu adalah kebenaran Allah yang dimana saudara tetap kita harus masuk dalam kebenaran itu, karena kebenaran itulah yang akan menjamin kita. Haleluya saudara. 2 Timotius 3 berkata bahwa di akhir zaman, bahwa tentu kita juga bahkan diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetapi firman Allah tetap berkata, orang yang dalam kebenaran Allah, tetaplah mereka dipelihara oleh Tuhan. Jadi poin utama di sini, tetaplah kita dalam kebenaran Tuhan. Nah selanjutnya lagi begini saudara, kita pindah. Tadi bukan hanya dilakukan oleh orang tertentu saudara, yaitu hanya
Saya bilang tadi poin pertama ini dalam nasihat kebenaran dalam persembahan. Persembahan itu tidak hanya dilakukan oleh orang kaya, tapi juga dilakukan oleh orang miskin. Tidak hanya dilakukan dalam kondisi-kondisi baik, tetapi juga dilakukan dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Tetap berjalan masuk dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan bahas, saudara, persembahan itu adalah kebenaran Allah. Nasihat yang kedua begini, saudara. Yang kedua, ulangi. Jangan menghalangi orang yang ingin membawa persembahan. Contoh begini, saudara. Contoh di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ini kan ada kisah di mana ketika seorang perempuan ingin mempersembahkan kepada Tuhan minyaknya, saudara ingat siapa yang ingin menghalangi? Adalah Yudas. Jadi Yudas ini dia bilang begini, kenapa kamu mau kasih persembahan itu? Kamu tidak usah. Dengan dia berdalih, coba, udah daripada kamu kasih kepada Tuhan, kamu kasih saja kepada orang miskin. Begitu, saudara. Nah, itu Yudas waktu itu, dia mau menghalangi. Tapi dalam hal ini, saudara, pesan firman Allah sebetulnya siapapun dia, orang mau beri persembahan, kita jangan coba menghalangi. Biarkan saja, karena iman itu timbul dalam setiap hati orang itu. Amin, saudara ya. Tergantung orang itu, saudara. Ada kalanya, saudara, orang ini dia punya iman. Kadang-kala kita melihat, kamu ini tidak memungkinkan untuk kamu memberi persembahan. Tapi kadang-kala orang itu, saudara, yang kita lihat, kamu bahkan kita bisa bilang kamu tidak usahlah, mendingan kamu tahan saja karena kamu ada keperluan ini mungkin. Tapi kadang-kala orang itu beda imannya. Kadang-kala dia timbul imannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita baca dulu ini ya, saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari bangkit berdiri, lantai bawah bangkit berdiri. Kita bergantian juga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan sadar menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya kepada dia berkaitan sama orang miskin. Melainkan dia adalah seorang pencuri. Dia sedang mengambil uang yang disimpan dalam kasih berkatnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sampai 8 tadi. Oh, amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Jadi kalau saudara perhatikan, saudara, ayat-ayat ini, ketika Maria ini memberikan persembahan minyak narwastu ini mahal sekali, saudara. Mahal sekali, karena itu minyak impor. Ya. Ketika dipersembahkan kepada Yesus, ada yang menghalangi. Yudas bilang, kamu boleh tidak usah berikan itu kepada Yesus. Tetapi saudara, Yesus berkata, biarkan, jangan menghalangi. Karena itu iman timbul daripada Maria. Yesus tidak pernah memaksa Maria untuk memberi persembahan. Tetapi saudara, Yesus tahu bahwa setiap kebenaran firman Allah telah ditaburkan kepada hati setiap orang. Tapi ingat, firman Allah pernah berkata begini, saudara, setiap firman yang telah ditaburkan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara. Dia tidak akan pernah kembali sia-sia ditaburkan kepada orang percaya. Dia tidak pernah kembali sia-sia. Dia pasti akan tumbuh. Kapan dia akan tumbuh, kita tidak tahu. Tetapi poin utamanya adalah, saudara, kita tidak boleh menghalangi orang memberi persembahan. Karena itu poin utamanya, itu dia timbul dari hati orang itu. Dia timbul dari hati orang itu. Makanya Yesus tidak melarang Maria itu.
Karena memang itu timbul dari hatinya. Tetapi saudara, Yudas ini coba menghalangi. Wah, kamu Maria, kamu juga sudah janda, begitu ya. Sayang itu mungkin, tapi Yudas ini tidak begitu ya saudara. Dia ternyata bermaksud supaya jangan kasih kepada Yesus, tetapi kasih saja kepada dia. Pada waktu itu kan dia pegang uang, padahal maksudnya Tuhan bilang sebetulnya dia mau ambil uang itu, sebetulnya begitu. Tetapi yang kita ambil di sini adalah Yesus berkata tadi, kamu jangan menghalangi. Jangan menghalangi orang memberi persembahan karena memang itu timbul dari hatinya. Haleluya saudara, timbul dari hatinya. Jadi makanya saudara, ada kalanya kita saudara diperhadapkan atau diperlihatkan, kita terheran-heran kadang-kala. Terheran-heran dengan orang-orang yang tahu-tahu saudara kadang-kala, seandainya konteks di gereja sini, dia bisa tahu-tahu muncul, oh saya mau beri persembahan ini. Kadang-kala, ini kita berpikir kadang-kala, kondisi begini, ini apa iya, apa enggak, begitu saudara. Macam-macam saudara. Kita melihat orang memberi persembahan, akal manusia kita saudara kadang-kala akan menawar, apa iya, apa benar, oh ini kondisi begini, oh ini orang ini kok bisa begini. Nah begitu, kadang-kala banyak muncul pertanyaan, yang dimana saudara kita kadang-kala bisa begini, kok orang itu bisa begitu ya, kok bisa memberi persembahan begitu ya. Karena kita ukur dengan akal, sementara orang ini melakukan ini, dia timbul dari iman kepada Tuhan. Makanya kita akan lihat saudara, ketika orang memberi persembahan, kadang-kala tidak masuk dalam akal kita melihat orang itu melakukannya. Tapi mari dalam pelajaran firman Allah kita bisa melihat, memang beda saudara, orang kalau dia firman ada di dalam hati, dan ketika dia melakukannya, saudara tidak bisa ukur dengan akal kita. Haleluya saudara. Dan kita juga jangan ukur dengan, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Mendingan jangan. Jangan. Karena kalau yang menghalangi itu berarti adalah yang di sini adalah Yudas ya saudara. Yudas menghalanginya. Dalam arti kata, jangan memberi persembahan. Tidak boleh. Ya, dalam hal ini saudara tentu, saya begini saudara. Saya mengajar saudara begini. Ini saya sebetulnya sudah mau berhenti khotbah ajar ini karena saya sudah punya tema juga panjang juga dengan tema yang berikut, kebenaran yang memerdekakan. Itu berapa kali juga saya khotbah ini. Tadinya saya mau masuk di bulan Agustus itu ya, tema tentang kebenaran memerdekakan kita. Tapi poin ini masih belum selesai. Tapi pada waktu saya mau berhenti khotbahkan, berhenti saja, begitu. Karena beri khotbah persembahan ini kan sedikit rawan. Ketika hati tidak lunak, saudara, ketika pada posisi tertentu, saudara itu bisa, nggak enak betul saudara. Khotbah tentang mengenai persembahan dalam kebenaran Tuhan. Tapi ketika saya masuk dalam doa Tuhan, saya mau berhenti, ganti saja temanya ya. Tapi saya bersyukur Tuhan ajar saya, kamu tuh bukan berkhotbah mengenai sedang cari dana, tapi kamu tuh sedang mengajar kebenaran firman. Oh ya puji Tuhan, terima kasih, saya akan lanjut Tuhan. Ya. Jadi mari juga kita ada dalam satu cara pandang saudara bahwa pelajaran yang sedang kita terima sekarang ini saudara dalam satu topik ini, itu adalah satu pelajaran iman buat kita. Sehingga kita saudara, ketika kita ada dalam konteks ini saudara, dalam persembahan kita punya pemahaman yang sama. Bahkan saya bilang tadi saudara bahwa ketika kita melihat yang bisa dibilang bukan jemaat di sini ya, ketika kita ini bersaksi buat saudara supaya kita ada dalam satu pemahaman kebenaran. Saya ingat saudara, saya dan Ibu Gembala saking senangnya saudara. Jadi kami bilang begini, pada waktu kita beli gereja itu ada, bukan di sini kami cerita, di luar bersaksi karena teman dekat. Kami cerita, puji Tuhan, kami selama ini ibadah lantai atas, lantai bawah. Sekarang kita mau beli ruko. Rukonya berapa? Rukonya itu pokoknya nanti kalau sampai isinya, pokoknya di atas 10 miliar. Siapa? Pokoknya ada yang akan ya jemaat Tuhan lah. Jadi itu pun dia pertanyakan, apa iya kondisi kayak begini ada orang yang bisa begitu?
Nah ini saudara, jadi saya bilang, loh, memang satu sisi ya orang ini bilang, oh kondisi kayak begini, sekalipun pada akhirnya orang itu membenarkan, masih ada ya orang punya hati kayak begitu kan? Iya sudah, masih ada. Nah memang inilah saya bilang, itu kalau Tuhan, firman sudah ada, orang kalau sudah masuk dalam kebenaran Tuhan, saudara, logika kita saudara akan bertentangan. Amin saudara, bertentangan saudara. Yang kadang kalau orang masih bertanya-tanya, nanti baru dilihat, oh sudah jadi, benar juga ya, gereja kalian jalan. Dan ini bukan saya ini, so itu betul-betul saya dengar dari, ya udah saya pada waktu sebelum ada bangunan ini, saya sudah ceritakan, apa iya, nanti sudah jadi, oh ternyata benar. Nah saudara, memang saya bilang tadi, setiap orang kalau masuk dalam satu kebenaran, yang kadang-kala saya bilang dunia ini memang tidak akan masuk dalam logika dia. Kalau dalam hal ini, bagaimana Yudas ini saudara, ketika dia lihat orang masuk dalam kebenaran, so dia akan berpikir, kamu itu sayang kalau lakukan itu. Tapi saudara, dalam hal ini firman Allah mengajarkan kita, sebetulnya Tuhan itu kalau menyuruh orang masuk dalam kebenaran, dia tidak akan buat kita sulit. Amin saudara. Bahkan saya ulang lagi, di dalam Matius pasal 6, setiap orang kalau masuk dalam kebenaran, Tuhan akan berkata, berbahagialah kamu. Itu kata Makarios ya, berbahagialah kamu, beruntunglah kamu. Apalagi saudara? Apa? Diberkatilah kamu. Itu Tuhan bilang. Jadi satu sisi saudara, baik dunia, baik saudara, keinginan kita juga saudara, kadang-kala bagaimana menarik kita saudara untuk tidak ada dalam kebenaran. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Allah, saudara, kita semua membangun satu prinsip dalam hidup kita. Sama seperti sekarang, kita beribadah, kita ini ada dalam kebenaran Allah. Amin saudara. Kita berdoa, kita dalam kebenaran Allah, kita masuk dalam kebenaran Allah. Kita pun melakukan satu persembahan. Saudara, siapapun yang melakukan itu, orang itu sedang masuk dalam kebenaran Allah. Tentu ketika kita masuk dalam kebenaran Allah, Tuhan berkata, berbahagialah kamu, beruntunglah kamu, diberkatilah kamu. Saudara, ada satu poin lagi. Saya akan bawa saja saudara begini, dalam nasihat yang ketiga begini saja. Nasihat yang ketiga begini, persembahan itu saudara, kalau dalam 2 Korintus 9 ayat 8, justru kalau perbandingan dengan janda di Sarfat tadi, ternyata saudara dalam 2 Korintus tadi mengkonfirmasi di sana pasal 9 ayat 10 saudara, ternyata persembahan itu bukan membuat dia berkekurangan tapi berkecukupan. Coba kita baca ini saudara. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, kita lihat persembahan itu adalah kebenaran Allah, tapi ternyata saudara bukan membuat janda di Sarfat ini malah kekurangan atau mati, tetapi dia justru berkecukupan. Nah, inilah kebenaran Allah, saudara. Nah, selanjutnya lagi, saudara, dalam poin yang ketiga, dalam nasihat dalam persembahan itu, saudara, di mana persembahan itu juga dalam ayat ini, ayat 11, adalah satu ucapan syukur kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kepada Tuhan, dalam hal melalui persembahan ya. Coba kita baca, 1, 2, 3. Kamu akan diberkati dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi persembahan itu juga bagian dari ucapan syukur orang percaya kepada Tuhan. Saya singkat-singkat saja ya. Dan persembahan juga itu adalah bukti saudara, sebagai bukti ketaatan kita terhadap kebenaran firman Allah. Kalau kita lihat tadi saudara, belum dibaca. Dalam Kejadian pasal 22 ya, tentang Abraham saudara, dia punya anak satu-satunya yang
tunggal dengan Sarah, saudara, yaitu Ishak. Tapi ketika persembahan itu, saudara, ketaatan dan juga dua, saya masukkan saja di sini ya saudara, ketaatan dan ujian. Nah, Abraham pada waktu itu kan saudara diuji oleh Tuhan. Coba kamu persembahkan anakmu yang tunggal itu. Saudara, sementara dia itu berpikir, kan logika dia, waduh saya ini sudah tua, tidak bakal punya anak lagi, Sarah ini anak satu-satunya. Tapi satu sisi dalam ujian Tuhan, tapi satu sisi saudara, Abraham itu taat. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak. Saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mengajak Ishak, dia pergi ke Gunung Moria. Dan apa yang dilakukan di sana? Dia mempersembahkan. Tapi ketika Abraham masuk dalam kebenaran Tuhan untuk bertindak, ketika Abraham mengangkat pisaunya untuk mempersembahkan Ishak itu disembelih, Tuhan berkata, Abraham jangan, karena itu hanya ujian bagi kamu. Ternyata kadang-kala kita itu saudara, persembahan itu hanya ujian bagi kita. Tuhan hanya uji, ini orang berani apa tidak, berani gak imannya. Dia uji kita saudara. Tapi Tuhan bilang, sudah cukup kamu sudah bertindak dalam kebenaran. Sekarang lihat di belakang kamu ada apa. Ketika Abraham menoleh ke belakang, ada apa di sana saudara? Ada domba. Tuhan bilang, jangan sembelih dia, aku cuma uji kamu. Nah begitu saudara. Sekarang ada domba, persembahkan domba itu. Nah saudara, dalam hal ini saudara, mengenai nasihat kita dalam persembahan, memang saudara, persembahan itu sebagai ketaatan dan ujian Tuhan kepada iman kita, saudara, supaya iman kita itu betul-betul bisa naik kembali. Terakhir saudara begini, dalam nasihat ini coba kita baca di 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini penting buat kita ya saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah saudara, justru begini saudara, kaitan dengan ayat ini mengenai persembahan justru membawa kita itu tidak terjebak pada cinta akan uang. Karena kan dalam satu perjuangan, persembahan itu perjuangan saudara. Kita cinta uang atau cinta kebenaran, kan begitu saudara. Nah ternyata saudara, di dalam 1 Timotius ini saudara, salah satu Tuhan mengajarkan kita masuk dalam kebenaran Allah mengenai persembahan, supaya kita tidak terjebak pada cintakan uang. Nah kalau sudah cintakan uang, justru menyiksa diri. Ini kata firman Allah, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya. Nah sebab itu saudara, dalam hal ini justru ternyata saudara, persembahan itu adalah kebenaran Allah. Dan kalau kita masuk dalam kebenaran Allah, justru menolong kita. Amin saudara. Justru kita mengalami namanya makarios Tuhan. Puji Tuhan saudara, firman Allah mengenai topik persembahan adalah kebenaran Allah. Saya sampaikan di sini dalam pelajaran ini. Nanti minggu depan kita akan masuk dalam pelajaran kebenaran yang memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa iman kita, bagaimana di dalam Alkitab memberikan pengajaran atau contoh bagi kita. Persembahan itu tidak hanya dilakukan oleh orang miskin, atau tidak hanya dilakukan oleh orang kaya, atau tidak hanya dilakukan oleh jemaat, tetapi juga dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tidak hanya dilakukan oleh raja, tetapi dilakukan oleh rakyat. Poin utamanya di dalam Alkitab, semua orang percaya melakukan persembahan, karena persembahan adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Bisa bilang amin? Mari kita bangkit berdiri, kita akan langsung berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Setiap kami yang telah datang saat ini, ada pergumulan demi pergumulan secara pribadi. Tuhan, di tempat ini kami menaruh pergumulan kami anak-anak-Mu, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam kesehatan, pergumulan di dalam imannya, pergumulan dalam pekerjaannya, dalam keuangannya. Apapun jenis pergumulan kami anak-anak-Mu di tempat ini, saat ini kami menaruh ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan, kebenaran Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa.
Kami percaya setiap kami yang datang saat ini mengalami pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya tergerak berdoa. Adakah di antara saudara perlu didoakan secara khusus? Di mana engkau berdiri, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Saudara tidak perlu maju. Saudara taruh tangan kiri di dada, saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Dan engkau berkata dalam hatimu, kau bilang, Tuhan, saya ada pergumulan A, pergumulan B, pergumulan C. Saudara bilang kepada Tuhan, di tempat ini saya berdoa. Tuhan, lihatlah tangan-tangan kami yang sedang terangkat kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan khusus yang sedang dia gumulkan. Kami percaya ada Tuhanlah yang sanggup membela, Tuhanlah yang sanggup menolong, Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan, Tuhanlah yang sanggup menghiburkan, Tuhanlah yang sanggup membela. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan yang berlubang paku itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan turun melawat engkau, tangan Tuhan menolong engkau, tangan Tuhan membela engkau, tangan Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Terima kasih, turun tanganmu saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, setiap kami percaya kami ditolong oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan pada para tugas. Puji Tuhan, semoga berkati dengan firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan melakukan korban persembahan pembangunan gereja. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah Tuhan pada pagi hari ini. Sampai kami akan membawakan korban persembahan Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap persembahan kami Tuhan dapat berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Biarlah Tuhan selalu memberkati untuk pelayanan dan keluarganya. Dan terima kasih untuk segenap yang bertugas pada hari ini, WL, singer, tim musik, tim multimedia, dan segenap jemaat yang telah hadir sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan untuk pengumuman. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi.
Hari Sabtu, akan ada kegiatan Games YMB. Hari Minggu, ibadah diadakan secara gabungan, dan setelah itu dilanjutkan dengan perjamuan kasih. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Bulan Agustus, jadwal diakonia YMB dan sekolah minggu kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di wilayah Jawa Barat. Demikian untuk pengumumannya, mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ibu Gembala. Tidak ada, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua bangkit berdiri dan di dalam kasih Kristus Ibu Gembala terpimpin dengan doa. Tundukkan kepala. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Begitu besar kasih dan anugerah yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan, melalui kebenaran yang kami sudah terima pada hari ini Tuhan, kami mau hidup kami senantiasa ada di dalam kebenaran-Mu. Kami perlu Roh Kudus untuk memampukan kami berjalan selalu di dalam kebenaran Allah, sehingga kami akan menerima setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami Engkau sudah menjawab. Setiap pergumulan kami Engkau sudah membuka jalan bagi kami. Yang sakit Engkau sudah jamah dan kesembuhan terjadi. Yang membutuhkan pemulihan Engkau sudah kerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ada janji Allah yang luar biasa ketika kami hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terus berdoa Tuhan untuk kegiatan ibadah yang akan kami lakukan sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini. Ibadah anak-anak, ibadah sore nanti Engkau mendahului, Engkau berkarya di dalamnya. Bahkan untuk ibadah komsel, ibadah gabungan, doa pagi, ibadah YMB Tuhan. Bahkan ibadah gabungan minggu yang akan datang Engkau mendahului. Dan kiranya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Kehadiran-Mu kami perlu Tuhan, pribadi-Mu terus kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pembangunan rumah-Mu yang sementara masih berjalan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati seluruh tukang-tukang, bahkan seluruh Tuhan personel yang ikut ambil bagian di dalamnya. Engkau berkati dan berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera sukacita Allah, sehingga Tuhan rumah-Mu ini akan siap Tuhan untuk kami pakai pada waktu yang sudah Engkau tentukan nanti. Terima kasih Tuhan, dana yang dibutuhkan kami percaya Engkau mengadakan, Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memberkati bangsa ini, seluruh pemerintah yang ada, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa ada bagi kami, dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami.
Mohon berkati kami semua Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.